Selamat pagi semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri sesi webinar yang berjudul Tingkatkan Produktivitas Kerja dengan Kekuatan AI. Selamat datang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Tahira, selaku marketing representatif di Noventic Indonesia akan menemani Anda dalam webinar kali ini. Sebelum kami memulai acara ini, ada beberapa tata tertib yang harus kita semua taati. Pertama, silakan mute mic Anda selama presentasi. Jika ada pertanyaan, boleh banget ditulis di kolom chat. Kemudian di akhir acara akan ada feedback form untuk teman-teman yang ingin PPT atau rekaman webinar kali ini, silakan isi feedback form. Kemudian kami akan menghubungi teman-teman semua. Adapun hal-hal yang akan kita bahas adalah pertama pemaparan tentang Noventic Indonesia yang dipandu oleh Mbak Susan selaku sales representative Noventic Indonesia. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara utama kita oleh Pak Mahdi selaku Microsoft Pre-Sales Manager. Setelah itu Mbak Susan akan menawarkan sesuatu yang menarik nih untuk teman-teman di sini. Dan webinar kali ini akan diakhiri dengan tanya jawab, di mana teman-teman boleh open mic atau tulis pertanyaannya di kolom chat. Untuk memulai acara webinar kali ini, kita sambut sales representative kita, Mbak Susan. Masih di mute, Mbak Susan? Oh, oke. Sorry, udah tes, kok nggak ada suaranya. Oke. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang diberikan untuk hadir di event webinar online kami. Dan pada kesempatan ini, mohon izin untuk saya bisa memberikan sekilas tentang company profile dari PT Noventic Services Indonesia. Oke, di sini apa yang bisa Noventic support atau bantu untuk Bapak Ibu sekalian dalam transformasi AI. Dan siapa itu Noventic? Oke, Noventic akan di sini akan membantu transformasi digital dalam pertumbuhan pasar secara global dan memberikan support partners atau kemitraan secara global yang akan memberikan hasil di lokal yang lebih kompetitif. Oke, di sini bisa Bapak Ibu lihat bahwa Noventic sendiri sudah berkembang di APEC atau Asia Pacific Region, dan in global kami bertumbuh dalam expertise atau services di bidang cloud infra, digital transformation, cyber security, software dan data, serta AI. Kami di sini adalah leading Microsoft partner. Untuk bisa Bapak Ibu lihat bahwa kami sudah berkolaborasi selama 25 tahun dengan 600 lebih Microsoft Certified Professional, dan di tahun 2023 kami adalah Microsoft partner untuk beberapa Noventic Global dan juga Asia. Di sini bisa dilihat juga bahwa kami adalah Azure Expert untuk MSP sejak tahun 2019,
Dan selain Azure, kami juga ada 15 advance spesialisasi dalam bidang security dan modern work serta business application. Oke, dari kami sekian untuk company profile dan akan kami lanjutkan untuk next session di promo dan program dari Noventic Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Susan atas pemaparannya tentang brand Noventic. Nah, teman-teman yang mau mendigitalisasikan organisasi atau bisnisnya bisa banget hubungi kita nanti. Nah, untuk sesi selanjutnya akan persilahkan Pak Mahdi selaku Microsoft Pre-Sales Manager untuk memaparkan tentang tingkatkan produktivitas kerja dengan kekuatan AI. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Tata, Mbak Susan. Oke, coba saya take control dulu. Oke, just a moment. Oke, sudah bergerak ya slide saya. Oke, terima kasih atas jempolnya. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadiran di pagi hari ini untuk melihat webinar yang diadakan oleh Noventic ya. Jadi tema hari ini yang akan kita bahas seputar AI. Jadi kalau kita sadari bahwa AI sudah menjadi pembicaraan hari-hari di dunia pekerjaan ya. AI di mana-mana, dari tools yang kita gunakan itu sudah di-adopt dengan AI juga. Nah, di pagi hari ini kita akan membahas bagaimana AI dapat meningkatkan produktivitas kita sehari-hari dalam pekerjaan, gitu ya. Dan bagaimana Microsoft bisa meleverage AI dengan produknya sendiri, of course di Microsoft 365, bagaimana Copilot atau yang dinamakan Copilot bisa membantu teman-teman dalam melakukan pekerjaan dalam di pekerjaan hari-hari di kantor gitu ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahdi, saya Microsoft Pre-Sales Manager Noventic. Role saya sebagai Technical Advisor di produknya Microsoft. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan di seputaran produk Microsoft, specialty-nya di cloud computing-nya di Azure atau di Microsoft 365, itu bisa menghubungi saya. Oke, sebelum kita start, mohon izin untuk mematikan kamera saya agar kualitas presentasinya lebih bagus dan juga menghemat bandwidth teman-teman di sana. Right, kita mulai. Nah, ini adalah agenda yang akan kita paparkan di pagi hari ini ya. Jadi pertama introduction, kita akan membahas apa sih AI itu dan bagaimana Microsoft merumuskan AI di produknya gitu ya, dan seperti apa topologi yang berada di Copilot tersebut. Lalu di sesi keduanya itu akan kita lihat bagaimana Microsoft 365 Copilot bisa membantu teman-teman HR, membantu teman-teman sales, marketing, finance, dan IT untuk meleverage Copilot dalam meningkatkan produktivitas kerjanya sehari-hari. Dan yang ketiga, closing. Nanti di situ ada penawaran menarik yang akan dipaparkan oleh Mbak Susan, bagaimana Noventic bisa memberikan program-program yang bisa membantu dan menjadi benefit teman-teman semua ketika mengadopsi Copilot ya, membeli Copilot dengan Noventic, dan juga ada beberapa program menarik lainnya yang akan dipaparkan oleh Mbak Susan. Right, selanjutnya, nah ini adalah kita sebagai karyawan, kita bilang sebagai a day in the life with Copilot. Jadi semua pekerjaan kita yang dibantu oleh Copilot gitu ya. Jadi dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore ketika pulang kantor, apa sih
pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibantu oleh Copilot. Jadi contohnya jam 8 pagi ketika kita buka komputer, kita sudah punya planning bagaimana kita mau mereview komunikasi email atau chatting di beberapa jam sebelumnya ketika kita lagi away dari komputer. Mungkin kita lagi sedang tidur atau kita nggak pegang komputer. Dan juga kita ingin melihat, kita punya planning ingin meeting dengan Adele di sini ya. Nah, untuk meeting kan biasanya kita butuh informasi lebih banyak ya tentang meeting nanti itu apa sih yang akan dibahas. Nah, itu kita minta tolong sama Copilot. Mungkin yang pertama tolong di-summarize gitu ya email dan Teams di 6 jam ke belakang gitu ya. Nanti si Copilot ini Microsoft 365 Chat ini akan mereview summarize. Oke, Mahdi, ini di 6 jam ke belakang inilah yang diperbincangkan di Microsoft Teams. Jadi kita terupdate dari waktu itu. Jadi kita nggak perlu lagi scroll down di Teams, pembicaraan apa sih yang sedang dibicarakan. Lalu dengan Adele yang meeting, kita minta Copilot untuk men-summarize email dari Adele apa aja sih yang dibicarakan. Nah, itu jadi bahan kita ketika kita nanti meeting dengan Adele sudah tahu nih apa yang mau dibicarakan. Oke, lalu pindah ke jam 8.15 gitu ya. Kita minta tolong Copilot, tolong dilihat top emails. Kita bisa sebutkan 5 top email atau 10 top emails dan kita bisa drafting email untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari top email tersebut dan juga kita berespon untuk mengkonfirmasi jika ada meeting dan lain-lain. Nah, itu kita bisa lakukan dengan Copilot in Outlook ya. Kita bisa men-summarize dan mendraft email gitu ya. Lalu pindah ke jam 9 gitu ya. Jam 9 kita ingin melihat insight ya dari marketing campaign yang sudah dilakukan. Kita pengen tahu nih marketing campaign yang sudah dilakukan nih seperti apa sih reviewnya, trendingnya apa aja, dan kita punya planning ingin memotong budget dari marketing campaign ini 10% ya. Kita cukup buka Copilot di Excel dan kita minta show all data insights. Nanti Copilot tersebut akan melakukan review terhadap datasheet yang ada dan kita minta tolong dipotong 10% dari budget tersebut dan dibuatkan satu kolom di samping kanan gitu. Nanti si Copilot tersebut ketika setelah selesai melakukan review terhadap datasheet yang ada dan di samping kanannya akan ter-add secara otomatis kolom tentang reduction 10% dari budget yang ada. Lalu jam 11 kita ingin buat formal proposal ya. Jadi ada satu dokumen tersebut mau kita jadikan bahan presentasi gitu ya. Nah, ini yang sudah kita harus copy paste, kita cari gambar yang bagus dan segala macam. Nah, dengan adanya Copilot in PowerPoint, kita cukup mengupload si file tersebut di PowerPoint yang ada Copilot-nya dan Copilot tersebut akan melakukan mereview, mensummarize dan menjadikan satu bahan presentasi berdasarkan file-file yang kita upload di PowerPoint tersebut, di Copilot tersebut. Jadi ntar Copilot yang akan melakukan mengenerate file PPT-nya. Dari situ kalau misalnya kita suka, ya kita bisa save. Kalau enggak, ya kita bisa lakukan satu perubahan. Jadi nggak perlu lagi kita membuat dari nol. Biasanya kalau kita membuat satu presentasi, kita idenya juga stuck, apa yang mau dibuat, gambar yang cocok, segala macam. Nah, si Copilot di PowerPoint ini akan menyesuaikan tentang data yang kita upload. Atau kalau misalnya, for example, kita ingin membuat contoh, kita ingin membuat satu file proposal tentang mengapa internet di kantor itu melambat misalnya. Atau kita ingin membuat sales pitch tentang penjualan satu produk gitu ya.
cukup kita buatkan kata-kata tagline tersebut, nanti si Copilot di PowerPoint ini akan mencari seluruh image ya yang berkenaan dengan tema yang ada gitu. Jadi akan cocok gitu ya dengan tema yang mau kita buat gitu ya. Lalu kita makan siang, ternyata kita telat nih ikut meeting. Kita mungkin telat 10-15 menit ya. Tapi dengan adanya Copilot in Teams itu kita nggak perlu khawatir ketika kita join, kita tinggal minta summarize apa namanya di apa saja yang sudah dibicarakan di 15 menit terakhir gitu ya. Itu akan kelihatan ini yang dibicarakan dan ini bahkan sampai si Copilot in Teams ini bisa mendetek siapa saja yang tidak setuju, siapa saja dengan yang setuju. Dan kalau misalnya kita nggak ada ide mau bertanya tentang apa gitu ya, di Copilot di Teams juga bisa memberi satu suggestion. Ini pertanyaan yang belum ditanyakan ketika meeting ini berlangsung. Nah itu kan cukup bagus tuh ya. Kadang-kadang kita sebagai orang introvert malu gitu ya mau bertanya ya. Cukup dengan Copilot in Teams kita di situ ada opsi suggested questions, itu bisa ditanyakan di situ. Lalu yang paling kerennya itu setelah meeting selesai kita bisa minta bullet point action items apa saja dan siapa yang harus melakukan follow up terhadap semua action item tersebut. Oke, setelah itu jam 4 sebelum pulang kita punya planning ingin melakukan tukar pikiran ya, brainstorm dengan teman-teman bagaimana kita bisa improve gitu ya, adoption dengan customers gitu ya. Nah, kita bisa buka whiteboard dan jika kita sudah ada license Copilot-nya, di situ ada Copilot in whiteboards. Kita tinggal bilang aja suggested ininya apa, how to improve apa namanya internal adoption ya dengan customer. Nanti di situ akan terlihat ide-ide yang dikeluarkan oleh Copilot. Jadi ini adalah a day in life with Copilot. Jadi mungkin ada samanya dengan teman-teman semua ketika masuk kantor hingga pulang kantor atau akan berbeda ya dengan saya mungkin dari IT dari HR mungkin akan lain a day in the life of with Copilot. Kalau saya begini ininya apa jalan ceritanya. Oke. Jadi Microsoft punya penelitian jadi ya untuk membereskan pekerjaan ya to getting the job done itu menghambat satu inovasi ya. Jadi itu adalah konsekuensinya saat ini. Jadi ketika karyawan itu melakukan pekerjaannya untuk membereskan pekerjaannya itu menghambat inovasi-inovasi yang ada dari teman-teman semua gitu. Jadi karena 64% dari teman-teman semua itu habis waktunya, energinya untuk menyelesaikan pekerjaan. Karena 62% dari teman-teman semua itu menghabiskan waktu untuk mencari informasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Contohnya jika ada satu pekerjaan ini kenapa ya nggak bisa ya, bagaimana caranya, kok ini ada error segala macam. Nah itu kita spend too much time untuk mencari informasi tersebut, bagaimana kita bisa men-resolve problem itu. Dengan kejadian itu, para leaders 60% itu memiliki concern bahwa lack of inovasi dan ide itu menjadi concern mereka gitu ya. Jadi dengan pekerjaan administratif yang berulang-ulang dan karyawan yang tidak bisa membuat satu inovasi dan idea itu menjadi concern oleh leader. Lalu ketika AI sudah ada dan most of people gitu 70% itu ingin sekali mendelegate sebanyak mungkin pekerjaan ke AI. Gitu ya. Dan kejadian itu maka leaders juga sudah berbicara dengan karyawan bahwa dengan pertumbuhan AI ini
kita semua butuh skill yang baru ya, bagaimana kita bisa meleverage AI untuk membantu pekerja kita sehari-hari gitu ya. Dan again 75% dari kita dari orang ya, dari karyawan juga itu sangat comfortable, sangat nyaman ya menggunakan AI untuk melakukan admin task-nya. Bahkan leader juga itu berniat untuk menggunakan AI daripada dia harus memotong headcount-nya. Jadi di sini sudah dipastikan bahwa dengan adanya AI itu kalau kita pernah dengar ya rumor-rumor bahwa dengan ada AI itu pekerjaan kita akan kepotong ya, pekerjaan kita akan dilakukan oleh AI. Itu tidak sepenuhnya benar karena AI tersebut adalah sebagai autopilot, sebagai co-pilot-nya gitu ya. Jadi si pilot tetap kita. Jadi untuk melakukan AI tersebut harus ada trigger-nya. Ya trigger-nya dari diri kita. Jadi kalau AI-nya nggak diapa-apain ya tidak ada gunanya juga gitu. Jadi AI hanya sebagai co-pilot dan pilotnya tetap kita. Jadi kita sebagai pemegang kendalinya. Nah di sini dengan adanya AI maka kita bisa save time energi dan kita banyak bisa melakukan hal-hal yang lain ya. Dan yang paling penting itu kita bisa mengenerate idea gitu. Jadi pekerjaan administratif itu kita bisa delegate ke AI gitu ya. Jadi di sini dibilang AI membuat pekerjaan lebih baik, tapi pekerjaan itu tetap kita yang ngerjain gitu ya. Jadi kita sebagai pilotnya, AI itu sebagai co-pilotnya. Nah ini adalah topologi dari Copilot ya, Microsoft 365 Copilot ya. Jadi hasilnya itu berupa natural language. Jadi bisa dibilang kata-kata yang dikeluarkan oleh Copilot itu seperti kata-kata yang kita bicarakan dengan manusia gitu. Nah di dalam itu ada komponen-komponen sehingga bisa mengeluarkan natural language. Jadi yang paling kiri ini adalah aplikasinya ya. Kalau dalam development itu ini front end-nya ya. Front end itu kita Microsoft 365 aplikasi. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Whiteboard, Loop, dan lain-lain. Nah, dari apps ini dia akan dikonekkan ke Microsoft Graph. Microsoft Graph itu adalah isi dari seluruh pembicaraan kita di email, di chatting, seluruh algoritma percakapan kita. Nah, itu berada di profilnya teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman punya Microsoft 365, sebenarnya di dalam Microsoft 365 itu sudah ada komponen Microsoft Graph-nya, yaitu semua percakapan, semua email, semua algoritma itu berada di situ. Dan itu berada di tenannya perusahaan teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman ketika mengadopsi Microsoft 365 kan kita akan harus mendapatkan tenannya. Nah, tenan itu akan di breakdown menjadi profile-profile dari masing-masing license dari masing-masing user. Jadi kalau saya ada license di Microsoft 365 maka seluruh percakapan saya berada di profile di nama saya dan itu tidak bisa bocor kecuali kita yang mengiyakan untuk diambil datanya gitu ya. Nah, dari data-data tersebut akan diproses oleh LLM ya, Large Language Models, agar bisa dicerna oleh natural language sehingga ketika kita minta tolong sesuatu Copilot itu kita bisa membaca sesuai seperti yang kita inginkan ya, seperti ya bahasa sehari-hari dengan manusia. Of course semua ini itu tidak bisa berjalan kalau nggak ada internet karena seluruh komponen ini berada di cloud gitu ya.
Oke, nah ini contohnya. Jadi ini profil kita nih ya, profil kita dan seluruh percakapan ada di sini gitu ya. Dan ya semua ini kalau kita nggak mengiyakan ya nggak bisa keluar data-datanya. Nah jadi sebelum saya masuk ke slide selanjutnya, ketika customers ingin melakukan deployment Copilot, itu ada prerequisite-nya ya. Jadi yang paling penting itu, yang paling utama itu adalah security-nya, karena kita berhubungan dengan data ya, data classify. Nah, kita akan melakukan assessment di infrastrukturnya teman-teman semua di kantor untuk melihat apakah dari sisi security sudah cukup aman atau tidak ya ketika si Copilot ini akan kita deploy. Jika tidak, nanti di situ ada parameter-parameter yang harus dipenuhi sebelum bapak-bapak dan ibu-ibu semua itu bisa mendeploy Copilot di tenannya Microsoft 365. Nah, nanti setelah kita lakukan assessment, kita akan kasih masukan bahwa poin A dan B, C dan D segala macam yang perlu dipenuhi sebelum Bapak Ibu bisa mendeploy Copilot tersebut. Dan yang sudah kita ketahui bahwa Microsoft 365 Copilot sudah berada di seluruh aplikasinya produknya Microsoft ya. Untuk saat ini yang kita bahas adalah yang berada di Microsoft 365 Copilot. Jadi dia ada di Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook, Loop, dan selain ini pun sudah ada ya Copilot for Azure, Copilot for GitHub gitu ya, Copilot for Power Platform. Jadi kalau teman-teman biasanya sering buat Power Platform ya untuk membuat small aplikasi yang tanpa code, low code gitu ya, kita bisa minta bantuan si Copilot, tolong buatkan, tolong draftkan satu aplikasi yang berhubungan dengan apa gitu. Nanti dia akan buatkan logiknya gitu ya, dan kita tinggal meneruskan, nggak harus dari awal. Nah, ini adalah contohnya ya, sorry. Oke, jadi kita akan melihat apa namanya demo. Jadi yang di webinar kali ini kita nggak melakukan live demo ya, jadi disclaimer dulu di depan. Jadi demonya ini adalah cuplikan-cuplikan yang sudah kita lakukan demonya ya sebelum presentasi ini dibuat. Namun kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua ingin ingin melihat live demonya, boleh nanti kontak apa namanya Mbak Susan atau teman-teman yang lain, SR yang lain. Itu kita jadwalkan, nanti bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua bisa memberikan apa namanya apa yang mau dicapai ya. Jadi kalau misalnya di HR seperti apa yang mau dicapai, apakah Copilot bisa memenuhi permintaan teman-teman ibu bapak, terus di sales, marketing, finance, dan IT. Nanti kita akan coba buat satu environment yang bisa memenuhi semua permintaan Bapak Ibu, gitu ya. Oke, kita akan masuk di HR, ya. Nah, ini adalah pekerjaan hari-hari di HR ya. Rekrutmen, hiring, onboarding, employee engagement, diversity, equity, change management, dan lain-lain. Nah, bagaimana si Copilot ini bisa membantu teman-teman HR dalam melakukan pekerjaan sehari-hari ini? Nah, 3 dari 4 orang itu, again, dia comfortable untuk menggunakan AI ya dalam melakukan pekerjaan administratif ya. Nah, dengan Outlook ya, jadi di sini kita bisa
minta tolong Copilot ya. Again kan HR kan berhubungan dengan data-data yang sangat sensitif ya, karena data-data karyawan dan lain-lain ya. Nah, di Outlook ini yang untuk Copilot kita bisa minta tolong sama Copilot tolong draftkan email ya untuk mendeliver sensitif informasi gitu ya secara efektif, dan juga tone emailnya itu bisa disesuaikan dengan yang kita inginkan gitu ya. Dan nanti dari hasil draftingnya si Copilot itu nanti kita bisa decide apakah mau di keep, dimodify atau nggak sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Nah, dia akan dibuat sih, jadi nanti ada satu tombol Copilot di situ ya, kita tinggal ketik aja apa yang kita inginkan secara garis besar, nanti dia akan memberikan draftnya ya. Nah, kita tinggal nanti akan di-coaching oleh Copilot, tone-nya seperti apa, clarity seperti apa, sentimennya, dan secara garis besar seperti apa. Itu kita bisa minta tolong sama mereka. Jadi kalau misalnya tone-nya itu ingin lebih tegas, nanti ada beberapa kata yang di-coaching oleh Copilot ya, merubah kata-kata di emailnya seperti apa. Dan juga di bagian Word, jadi again di HR kan berhubungan sama benefit kan, benefit dokumen itu kan banyak sekali bertebaran di mana-mana gitu ya. Nah, itu sebagai HR kita bisa tinggal bilang ke Word, kita tolong di-summarize benefit dokumen across Microsoft Apps. Jadi dia akan melihat ke seluruh jaringan Microsoft 365 yang berhubungan dengan benefit dokumen ya, dan akan di summarize dalam single list of concise ya, bullet point. Jadi dia akan di summarize dengan bullet point bahwa seluruh benefit dokumen ini yang disamarkan, dan itu seluruh data tersebut si Copilot nggak ngasal mencomot si tentang benefit tersebut, dia akan ada reference filenya. Jadi dia di situ ketika bullet point tersebut ketika sudah dicantumkan oleh Copilot, di situ ada linknya. Jadi ketika kita hovering ya, si informasi tersebut akan merefer ke file yang mana. Jadi nggak sembarangan si Copilot itu melakukan drafting Word-nya ya. Lalu loop ya, mungkin teman-teman baru tahu ya, ada yang belum kenal dengan loop itu ada. Jadi loop ini adalah media buat teman-teman melakukan brainstorm dengan peers ya. Jadi kalau di HR tuh mungkin ketika ingin melakukan recruitment, apa aja sih yang perlu dilakukan, step-step apa saja. Nah, ini kita bisa brainstorm gitu ya dengan menggunakan loop. Nah, ini a day in the life of your marketing manager ya. Jadi bisa crafting job description. Jadi kalau teman-teman HR manager itu ingin planning membuka lowongan baru untuk role senior animasi designer ya, cukup minta tolong buka Word dokumen, tinggal ketik aja generate job description untuk senior animasi designer. Ada pertanyaan dari Pak Januar, silakan Pak Januar, bisa di open mic-nya. Halo, Ya Pak. di tempat saya masih mati. Gimana Pak Januar? Jadi di tempat saya slide-nya masih loading.
Sorry, nggak kedengeran, Pak Jamal? Suaranya tidak kedengeran jelas, Bapak bisa diulangi, Pak? Halo, Ya, di ya, tempat ya, saya, ya jelas, Pak. di tempat saya masih loading slide-nya. Oh, udah mulai. Makasih. Oh, oke, oke. Oh, oke. Oke, terima kasih atas pemberitahuannya. Ya, oke. Di situ ada pertanyaan dari Pak Januar. Mungkin nanti Mbak Susan bisa bantu di chatting tuh ada ini ya. Oke, ada siapa lagi pertanyaan? Dari Pak Reza. Silakan Pak Reza. Jadi Pak Reza angkat tangan atau mungkin kepencet. Oke, nggak apa-apa. Nanti jika ada pertanyaan, ya silakan Pak Reza. Bisa di open mic-nya. Oke, nggak apa-apa. Nanti jika ada pertanyaan bisa di chat aja, diketik. Nanti teman-teman kita dari Noventic akan bantu jawab ya. Atau nanti di sesi Q&A saya akan recap semua pertanyaan dan akan kita jawab. Right, kita teruskan. Nah, ini adalah day live sebagai RM. Jadi contohnya recruitment manager ingin punya planning, ingin membuka lowongan untuk senior animasi designer role gitu ya. Nah, itu bagaimana sih job description-nya? Kadang-kadang kita bingung ya mau ngisinya seperti apa. Kita cukup bilang ke ke Copilot ya, generate job description untuk senior animasi. Nanti akan keluar tuh seluruh job description untuk senior animasi designer. Nanti akan dilihat di situ sama kita, jika cocok ya kita bisa teruskan, jika nggak cocok kita bisa lakukan customisasi gitu ya. Dan juga di yang tengah ini setelah melakukan interview kita ingin melakukan summary dari pembicaraan. Jadi yang paling kerennya dari Copilot untuk Teams ini, dia bisa melakukan summarize ya dari pembicaraan dengan teman-teman yang melakukan interview. Di sini kita bisa men-summarize, ya tolong summarize notes from this interview, berapa tahun dia punya experience ya yang sudah dibicarakan oleh si Mbak Maya tersebut, gitu ya. Nanti si Copilot akan memberitahu nih, oh si Mbak Maya ini dia punya berapa tahun experience di bidang animasi designer. Lalu, oke nih Mbak Maya nih bisa kita hire nih. Nah, bagaimana kita melakukan offering ya, draft offering. Nah, ini di Outlook kita bisa drafting nih, draft an offer letter gitu ya untuk Maya. Dan kita sebutkan start date March-nya 16, include detail on our benefit package. Nah, yang paket tersebut ini yang tadi kita bicarakan gitu ya. Dia akan mengambil data-data dari SharePoint atau dari file share dari OneDrive kita gitu ya. Jadi akan keluar semua draft offer letter-nya. Jadi nggak perlu lagi teman-teman HR copy paste dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan Copilot di Outlook itu dia bisa mengambil secara otomatis dan bisa membantu teman-teman HR dalam melakukan drafting offer letter-nya. But again, ini hanya 3 ya yang dipaparkan di sini. Sebenarnya ada banyak yang bisa dibantu menggunakan Copilot untuk HR ya. Nah, kita masuk ke sales ya. Nah, di sini ini adalah pekerjaan-pekerjaan sales ya. Mungkin teman-teman yang join sekarang ada dari tim sales ya, bagaimana kita melakukan prospecting gitu ya, terus sales presentasi, customer relationship, dan lain-lain. Bisa lihat di sini. Again, jadi 86% dari kita semua ini
minta AI mengakses kita dalam melakukan informasi ya, finding the right information. Nah, ini again ini sama seperti yang tadi ya. Jadi dia ada meeting dengan high value customers ya, dan dia minta informasi tentang si customer ini. Ya, jadi dia request summary of a long email thread. Jadi sebelum bertemu ini rupanya mereka sudah tektokan di email ya sama si customer sini. Nah, kita nggak perlu lagi nih scroll down dari bawah untuk mengetahui tentang si customer tersebut. Cukup melakukan summary aja. Nanti akan dibantu oleh Copilot for Outlook tentang email tersebut. Dan juga again dengan PowerPoint, Copilot bisa bantu melakukan sales presentasi using customer detail ya. Jadi seperti yang kita bilang, customer detail tersebut yang ada di email itu bisa kita upload di Copilot PowerPoint dan akan dikeluarkan semua informasi yang berada di Outlook tersebut menjadi PowerPoint gitu ya, beserta dengan visual yang tadi saya katakan visual relevan ya. Jadi apa yang berada di customer detail ini itu akan dituangkan dalam bentuk visual yang akan diterapkan di PowerPoint tersebut. Again, yang tadi saya utarakan bahwa di meeting tersebut kita bisa melakukan summarize. Jadi ketika kita meeting dengan customers, nanti kita bisa melihat siapa yang bicara apa dan siapa yang nggak setuju gitu ya. Dan ada suggest action items-nya seperti apa. Jadi setelah meeting kita minta summary, si Copilot bisa bantu mensummarize-kan, dan di situ ada action item-nya apa aja. Bahkan ketika meeting tersebut berlangsung itu kita sudah bisa melakukan summarize gitu ya. Jadi tapi meeting tersebut harus berjalan selama 15 menit. Kalau baru mulai kan nggak bisa ada yang bisa kita capture ya. Si Copilot nggak bisa capture, tapi sudah berjalan 15 menit itu bisa kita summarize-kan. Dan again ada action item-nya apa dan siapa yang agree dan siapa yang nggak disagree. Nah, ini adalah a day in the life of your sales lead ya. Jadi membuat surface new leads ya. Show me email from new dari ini senders ya. Di Outlook itu bisa langsung kelihatan nanti. Terus invite ini untuk meeting. Dan juga untuk sales pitch-nya, prepare untuk sales pitch-nya dari data-data yang ada di Teams, kita buat di PowerPoint, terus semua itu bisa diupdate di Excel gitu ya. Dan again, capture meeting notes dari Teams dan Outlook. Oke, dari marketing ini adalah item-item yang biasa dilakukan oleh tim marketing ya. Tracking, analyze result, proving return ROI, staying up to date untuk tren dan lain-lain. Nah, marketing itu kan yang berhubungan dengan dengan ide-ide, terus kadang-kadang untuk membuat satu ide itu kan kita harus buat dari awal ya, sedangkan dengan ada Copilot kita bisa lihat di sini, jadi 33% dari teman-teman marketing tersebut bilang bahwa ini bisa membantu mereka di setengah pekerjaan mereka gitu ya. Jadi nggak lagi dari awal. No one needs to start from scratch gitu ya. Jadi dengan AI itu bisa bantu membuat pekerjaan marketing sudah setengah matang ya istilahnya gitu. Nah ini menggunakan Teams, menggunakan Loops, kita bisa melakukan brainstorming untuk seasonal campaign idea, untuk quick start, jump start dalam melakukan project misalnya, itu bisa
kita buatkan satu project di Loop dan kita tinggal bilang ide kita seperti ini, tolong berikan idenya seperti apa, dan kita bisa undang teman-teman untuk melakukan brainstorming. Nah, ini juga kalau kita ketika membuat satu tulisan ya, kita bingung nih seperti apa sih tulisan yang mau kita paparkan ya. Cukup kita bilang tagline-nya yang akan kita mau buat ya, nanti Word akan melakukan drafting tulisannya. Nanti kita dari tulisan tersebut bisa kita lakukan modifikasi sesuai dengan keinginan kita mau seperti apa arah dari tulisan tersebut. Again, ini presentasi bisa tim marketing bisa melakukan pembuatan presentasi yang sangat bagus ya dari dokumen yang ada gitu ya. Jadi dari Word diupload ke PowerPoint, nanti PowerPoint tersebut akan menganalisa dan dibuatkan deck-nya, PowerPoint-nya sesuai dengan detail yang berada di Word tersebut. Nah, ini adalah day life di marketing manager ya. Jadi bisa brainstorm menggunakan Teams dan Word, juga membuat campaign itu ya, nggak perlu lagi dari awal, bisa brainstorm menggunakan Loop dan PowerPoint, dan ya tinggal dikirim email ya presentasinya ke teman-teman semua. Nah, ini finance yang paling menarik ya. Jadi nanti kalau teman-teman ingin melakukan live demo, again saya utarakan, jadi nanti tinggal bilang sama teman-teman kita di Noventic ini kapan mau live demo dan seperti apa yang mau didapatkan dari hasil demo tersebut. Nah, dari Departemen Finance ingin melihat financial planning-nya, investment analysis dan segala macam. Nah, dari Copilot for Excel ini data yang ada harus berupa data sheet ya, data table sheet nanti agar si Copilot dapat bisa melakukan analisa dari data yang ada, akan bisa melihat tren dari data tersebut, loss dan segala macam ya, sesuai dengan financial activity ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi 70% dari people itu sudah nyaman ya untuk menggunakan AI dalam melakukan analytical work ya. Nah, ini seperti contohnya. Jadi ada satu file sudah berupa table ya, datasheet itu ya. Ingin melihat summarize dari key trends-nya. Jadi dari hasil, mungkin ini penjualan kali ya. Ini ingin melihat nih trendnya apa aja yang ada dari hasil penjualan, dan si Copilot akan memberitahu key trendnya ini adalah sales are trending up dari customers, dari kecuali ini bisa lihat di sini ya. Terus manufacturing, low discount dan lain-lain, ini trennya gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi ngeklik satu persatu, kita sort dan segala macam. Cukup kita minta tolong Copilot dalam summarize dengan 3 key trends gitu ya. Jadi dia akan membuat 3 trends. Cukup kalau misalnya kita mau tambah bisa jadi 4 key trends-nya apa saja dari hasil review si file ini. Dari file tersebut kita bisa create chart-nya, graphs-nya dengan single suggestion dari Copilot. Yang tadi dibicarakan, dia akan bisa membuat grafnya seperti apa, gitu ya. Dan juga kita bisa tambahkan seperti yang dibicarakan tadi, kalau misalnya kita mau nambahkan ada 10% cut dari budgetnya dari marketing, itu bisa ditambahkan di sini.
Nah, ini berkolaborasi ya, menggunakan loops dan PowerPoint seperti yang dibicarakan sebelumnya. Nah, ini adalah day life di finance profesional ya, menganalisa business result, men-summarize trend, dan bisa share solutions dari hasil analisa yang dilakukan oleh Copilot. Oke, dari sisi IT mungkin dari teman-teman ada yang dari departemen IT, jadi Copilot for IT bukan untuk melakukan resolve problem. Jadi kalau misalnya ada satu masalah, ada user, misalnya user nggak bisa printing, user nggak bisa melakukan internetnya mati dan segala macam. Bukan Copilot yang ngebenerin masalah itu, cuman dari IT yang bisa melakukan summarize masalah apa saja yang terjadi selama ini dan cara melakukan summarize-nya, cara melakukan pembenahan dari masalah tersebut itu teman-teman bisa mendapatkan informasi dari knowledge base yang ada yang IT sudah buat gitu ya. Nih, jadi contohnya seperti ini. Ya, again kan itu yang sudah kita sadari bahwa IT ini banyak sekali administrasinya, kita harus update jika ada masalah, terus kita harus memanage data tentang knowledge base yang ada. Nah, itu AI bisa menjadi personal helpdesk assistant kita. Nah, contoh dari dokumen-dokumen yang ada itu kita bisa jadikan knowledge base ya, usable knowledge. Jadi men-summarize, jadi di IT kan pasti akan ada banyak sekali informasi mengenai knowledge base ya. Nah, itu bisa kita rangkum menjadi satu dokumen yang penting yang bisa jadikan reference dari setiap users gitu ya. Jika ada masalah, kita bisa tinggal user untuk membaca bagaimana cara meresolve problem ini. Again, dalam Teams juga kita bisa memberikan satu pandangan, satu informasi kepada teman-teman jika ada masalah dan bisa melakukan summary terhadap masalah yang ada. Ini ya bisa sebagai IT ya bisa mengorganize si email panjang yang didapat oleh tim IT-nya. Dan kita bisa langsung flagging important alerts dan kita bisa prioritas. Jadi kalau misalnya ada request dari users ya, itu dari Copilot bisa membantu melakukan prioritas dan bisa flagging informasi yang ada dari teman-teman users. Nah, ini di live in IT again. Jadi IT dengan Copilot bukan Copilot yang membantu, bukan Copilot yang akan melakukan resolve the problem, cuman lebih mengarahkan bagaimana cara melakukan resolve problem itu. Yang pertama, kalau kita lihat sini bisa men-summarize change. Jadi kalau misalnya ada satu IT change gitu ya, misalnya kita ingin melakukan upgrade storage gitu atau upgrade satu aplikasi. Nah, IT bisa melakukan summary change-nya dari email gitu ya. Jadi tektokan email bahwa kita sudah melakukan ini bla 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 bla. IT cukup melakukan summarize change-nya, merefer dari email yang ada gitu ya. Terus stay on topic during a meeting. Again, kita bisa merecap. Jadi kalau misalnya si IT melakukan tips and trick, itu kita bisa recap all helpdesk tips apa yang sudah dipaparkan oleh IT. Lalu share impact ya. Jadi kita mendraft email ke users gitu ya dengan kejadian yang belakang lalu ketika ada satu insiden. IT bisa melakukan drafting email dan bisa kirimkan ke users untuk menjadi satu bahan bacaan ya, agar
kedepannya bisa lebih baik dan lain-lain. Oke, itu slide terakhir dari saya. Jadi pada intinya, kalau saya bisa summarize ya, dengan adanya Copilot, again, AI hanya sebagai Copilot. Pilotnya tetap kita yang sebagai trigger. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, itu tergantung prompt. Jadi prompt itu adalah kata-kata request yang kita tuangkan di dalam Copilot, gitu ya. Jadi semakin dalam request kita yang inginkan, yang kita berikan ke Copilot, semakin bagus hasilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Copilot ini berhubungan dengan data ya, jadi untuk memastikan data itu tidak leak, itu diperlukan assessment ya terhadap infrastruktur yang ada yang sekarang di infrastruktur teman-teman semua. Nanti kalau sudah oke, baru bisa kita deploy Copilot-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar ada berita bahwa ada satu big IT company ya, hardware ya, itu ketika AI baru muncul, itu mereka mencari informasi mengenai the latest project yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Karena dari sisi security-nya itu tidak dikunci dari sisi AI-nya, nah akhirnya bocor itu informasi mengenai the latest project yang akan di-launching mungkin di tahun yang akan datang, itu sudah bocor di publik. Nah, seperti itu yang harus dihindarkan. Jadi sebelum kita melakukan pendeployan si Copilot tersebut, kita harus melakukan assessment. Nanti ada dipaparkan oleh Mbak Susan step-stepnya seperti apa. Oke, yang terakhir, again, nanti kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan live demo, saya bisa bantu melakukan live demo dengan senang hati. Tinggal nanti bicara dengan Mbak Susan atau dengan tim Noventic lainnya, tinggal diberitahu aja apa yang mau dicapai dari hasil live demo tersebut. Kita set schedule dan saya akan bisa on-site ke tempat Ibu atau tetap online seperti ini. Oke, over to you, Mbak Susan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih masih join di webinar kami sampai dengan saat ini. Oke, di sini kami akan menyampaikan atau memaparkan mengenai penawaran dari Noventic Indonesia untuk Copilot. Oke, next. Oke, di sini Microsoft Copilot melalui Noventic Indonesia siap membantu aktivitas operasional perusahaan Bapak dan Ibu semua. Dan oke, next. Di sini kami menjelaskan mengenai Copilot Adoption Framework. Ada 3 stages atau 3 tahapan untuk Copilot untuk Microsoft 365. Tahapan pertama adalah assess and plan, di mana kami akan melakukan assessment untuk performa optimisasi dari lingkungan Bapak dan lingkungan company Bapak Ibu sekalian. Dari assess and plan ini, next stages-nya atau tahapan berikutnya yang kedua adalah prepare and deploy. Di sini untuk assess ini akan melanjutkan assessment optimisasi itu melalui mitigasi device risk, dan yang paling perlu dilihat adalah kami akan melakukan prevent overexposure dari data yang ada dan deploy Microsoft 365 apps serta configure Copilot dengan
assign license melalui setup guidance. Untuk tahapan yang paling akhir atau tahapan ketiga adalah drive adoption, di mana Copilot kami akan menyediakan Copilot Center of Excellence dengan adoption plan-nya yaitu mengenai awareness strategi, terus learning plan, dan yang terakhir adalah eksekusi planning untuk drive adoption-nya. Next. Baiklah, di sini adalah penawaran Copilot dari Noventic Indonesia. Kami menyediakan free 2 jam one-on-one Copilot workshop untuk pembelian lebih dari lisensi Copilot, lebih dari 10 lisensi Pak, Bapak dan Ibu. Selain itu, kami juga ada gratis 90 hari uji coba di Viva Insight untuk setiap pembelian Copilot. Oke, next. Dan penawaran Microsoft lainnya dari Noventic Services Indonesia, bahwa kami ada diskon 15% untuk langganan tahunan bagi pelanggan baru Microsoft 365 E3. Lalu diskon berikutnya kami ini yang pertama ini berlaku sampai dengan 1 Juli 2024 ya Bapak Ibu sekalian. Dan diskon kedua, diskon 20% untuk Windows 365 Business yang berlaku sampai akhir Juni. Diskon berikutnya adalah untuk semua SKU kinerja Windows 365 Enterprise. Ini berlaku sampai dengan 30 Juni juga. Dan yang paling akhir ini adalah untuk pembelian Microsoft Defender for Business, ada diskon hingga 15% bagi Bapak Ibu sekalian. Dan ini berlaku sampai dengan 28 Februari di tahun depan. Baik, untuk langganan Noventic atau Noventic Subscription Service, bisa dilihat dulu untuk videonya. Silakan.
Oke, sudah dilihat sekilas video tentang langganan Noventic atau Noventic Subscription Services. Di sini bisa dilihat yang tertera ada beberapa fitur-fitur yang tersedia melalui Noventic Subscription Services. Jika Bapak dan Ibu melakukan pembelian Microsoft License melalui Noventic Indonesia. Ada fitur yang tersedia adalah 24 jam layanan akses ke manajemen langganan, lalu ada lisensi uji coba gratis, dan penetapan harga berdasarkan pemakaian per jam atau harian. Lalu yang paling menarik ini adalah analisa dan laporan pengeluaran, juga pengingat otomatis atau reminder untuk pemberitahuan langganan. Baik, sekian untuk informasi promo-promo dari kami, Noventic Indonesia. Kami lanjutkan, kami serahkan ke Mbak Tata. Terima kasih Mbak Susan atas penawaran yang sangat-sangat menarik ya. Nah, sekarang kita masuk di sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi Q&A. Nah, di sesi ini teman-teman boleh open mic atau tulis di kolom chat untuk bertanya pada narasumber kita. Oke, ini Nah, untuk sepertinya pertanyaan sudah ada pertanyaan. apakah Ya, boleh di-share silakan. recordingnya nanti? Ya, untuk pertanyaan apakah boleh di-share untuk recording webinar ini dan materinya, nanti kami akan membagikan kepada teman-teman semua yang hadir di sini setelah mengisi feedback form yang nanti akan kami tampilkan. Oke, mungkin saya bantu bacakan, ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan dari Bapak Ibu sekalian. Ini untuk pertanyaan oke, ada tadi yang sudah dibantu oleh rekan saya, Pak Rizal, masalah Copilot tersedia dalam bahasa Indonesia ya Pak ya. Oke, untuk pertanyaan yang berikutnya, report apa saja, misalnya dalam body mail report teks biasa, namun juga ada dalam bentuk tabel. Ini maksudnya untuk ini ya Pak, apakah Copilot bisa mengakomodir kebutuhan report dalam bentuk tabel, seperti report di dalam email ya Pak ya? Ini pertanyaan dari Bapak Reza Panji Asmara. Iya, betul Bu. Oke. Bisa. Ya, itu nanti kita coba dulu untuk hal itu. Selebihnya sih bisa kita lakukan, cuman untuk tambahan di tabel, ada tabel, informasi tabelnya itu akan kita coba ya Pak Reza ya. Nanti kita get back lagi ke Bapak. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, untuk Copilot ini tersedia dalam bahasa Indonesia. Ini kami masih menunggu dari informasi resmi dari Microsoft ya Bapak Ibu semua, karena kalau saat ini sedang dalam proses untuk generate ke dalam bahasa Indonesia. Jadi memang Copilot ini saat ini masih tersedia dalam bahasa Inggris, tapi sedang proses untuk generate ke dalam bahasa Indonesia tersebut. Begitu Bapak Ibu.
Untuk pertanyaan dari Pak Muhammad Wibisono Januar, ini kita menggunakan data dari OneDrive maupun SharePoint. Maksudnya bagaimana nih, Pak? Ya, itu udah dijawab, Mbak Susan. Jadi Oh memang iya. Oh, oke. data-data tersebut yang dibutuhkan oleh Copilot dalam melakukan analisa pertanyaan yang dibuat. Oh, oke. Iya, Sudah dijawab. ya. Oke. Baik, kalau begitu Mungkin ada terakhir, mohon izin maaf, Bapak. Mbak Iya. Susan, ada terakhir dari Pak Adi Supriyadi itu minta untuk didemokan bagaimana caranya summarize recording meeting. Oke, jadi sebetulnya Pak Adi, kita bisa sih. Jadi setelah meeting ini selesai, kita bisa otomatis record karena di situ nanti ada fitur summarize di Copilot-nya dan mungkin butuh dari beberapa detik ya untuk men-summarize. Cuman mungkin kalau lebih afdolnya atau lebih oke-nya mungkin bisa kontak daripada sales representatif dari kami untuk kita bisa demokan beberapa hal mungkin yang jadi concern Pak Adi. Jadi bukan hanya summarize recording, tapi juga mungkin akan didemokan lebih tajam dan lebih detail terkait yang sudah dijelaskan dari Pak Mahdi untuk webinar kali ini. Ya, demikian Mbak Susan. Oke. Baik, terima kasih Pak Rizal. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mohon izin untuk Bapak Ibu bisa mengisi feedback form dan mengembalikan mengisi dan menjawab. Dan setelah itu kami akan dari pihak marketing akan lebih lanjut menghubungi Bapak Ibu sekalian untuk recordingnya dari webinar online ini. Baik. Nah, jika teman-teman ingin meminta PPT slide yang kita pakai untuk webinar kali ini, atau mungkin ingin konsultasi tentang bagaimana sih kita bisa mengimplementasikan Copilot. Nah, itu boleh banget diisi feedback form yang ada di layar. Kemudian nanti dari tim Noventic akan menghubungi teman-teman secepat mungkin. Baik, terima kasih semua atas partisipasinya. Semoga webinar kali ini menambah pengetahuan teman-teman semua. Saya, Tahira mewakili Noventic Indonesia, pamit undur diri. Have a good day semua. Terima kasih teman-teman semua. Baik, terima Selamat kasih siang. Bapak Ibu semua. Selamat Terima kasih. siang. Selamat siang.